Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulina, NIM 21531100. Baiklah, di sini saya akan menganalisis kesalahan pemakaian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menganalisis kesalahan pemakaian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada artikel pengaruh keberadaan bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam menulis berbagai karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Adapun menurut ahli pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah menurut Murtiani DKK 2018, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian huruf, unsur kata, dan lainnya. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata 2009, metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian saya pada artikel yang berjudul Pengaruh Keberadaan Bahasa Inggris Terhadap Kedudukan Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwasannya pada artikel ini masih sangat banyak kesalahannya pada ejaan kata maupun tanda bacanya. Dari lembar pertama sudah terlihat kesalahan tanda baca dan ejaannya pada poin abstrak kalimat kedua pada titik akhir kalimat dengan kata awal kalimat ketiga tidak terdapat spasi. Kesalahannya yaitu kata baik dan bahasa. Di sana baik adalah akhir dari kalimat kedua dan bahasa adalah awal kata kalimat ketiga yang seharusnya memakai spasi. Pada poin abstrak kalimat ke-6 juga terdapat kesalahan ejaan pada kata mempengaruhi. Bahwasanya ejaan yang benar itu adalah kata memengaruhi. Masuk ke lembar kedua, pada poin pendahuluan, paragraf kedua, kalimat keempat, pada kata kita kenal, yang seharusnya menggunakan spasi menjadi kita spasi kenal. Selanjutnya, pada poin kajian teori pada lembar keempat, terdapat juga kesalahan tanda baca sama seperti lembar pertama, sama-sama tidak menggunakan spasi. Di lembar kedua ini juga terdapat kesalahan pada kata di atas. Menurut ejaan yang benar, kata di itu harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jika kata yang mengikutinya itu menunjukkan nama, tempat, waktu, atau lokasi, maka harus dipisah. Langsung saja ke lembar ke-10. Di lembar ke-10 ini terdapat banyak kesalahan khususnya di poin C. Pada paragraf kelima terdapat kata orang tua yang seharusnya menggunakan spasi menjadi orang spasi tua. Masih di paragraf kelima juga memiliki kesalahan yang sama yaitu pada kata tanggung jawab tidak menggunakan spasi. Di lembar ini juga terdapat kesalahan ejaan seperti kata mempengaruhi. Ejaan yang benar itu adalah kata memengaruhi. Di lembar ke-11 terdapat kesalahan pada bagian poin E, paragraf pertama antara titik akhir kalimat kedua dengan kata awalan kalimat ketiga yaitu tidak menggunakan spasi.
kalimat kedua juga terdapat kesalahan pengetikan atau typo pada kata berbagai yang seharusnya yaitu kata berbagai. Saran yang dapat saya sampaikan dari analisis ini adalah bahwasannya setiap orang harus meningkatkan pemahaman terhadap penulisan yang benar dan sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku agar mengetahui penulisan yang benar dan yang tidak melanggar kaidah. Dan juga diharapkan dapat menerapkan ejaan bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan menulis karya ilmiah sehingga penggunaan ejaan yang baik dan benar dapat menjadi suatu kebiasaan. Itulah penjelasan dari saya tentang menganalisis kesalahan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.